Sudah dibongkar-bongkarin nggak? Sudah dibongkar-bongkarin ya? Udah Pak, ini tuh tinggal gabrukin doang. Ini yang punya siapa, Kang? Pak Haji. Pak Haji. Ya ada orang angkatan saya ngobrol-ngobrol aja dulu. Oh, Pak Haji ini yang punya. Di sananya kecil, pas yayasan itu, Ya, makanya betul. mampet lah ini saluran awal gitu. Kronologi sebenarnya seperti itu. Baik, Bapak, perkenalkan dirinya siapa dan Bapak tinggal di mana? Nama saya Haji Base bin Haji Namat. Saya tinggal di sini di Desa Siamur, RT 4 RW 2, Desa Siamur, Kecamatan Tambun Utara. Saya tinggal di sini kurang lebih 28 tahun. 28 tahun. Baik, Bapak. Belakangan ini Kang Deddy Mulyadi sedang melakukan pembenahan Jawa Barat, khususnya perihal banjir. Dan salah satu yang terkena ini perapian adalah di Tambun Utara, Bekasi. Nah, salah satu yang sempat rame nih di media sosial ataupun di media massa bahwa salah satu bangunan tepat di belakang kita ini yang berwarna kuning, ini salah satu yang disidak oleh Kang Deddy Mulyadi. Pertanyaan kami, Bapak, sejak kapan berdiri bangunan di belakang ini? Bangunan ini berdiri tahun 2021. Sedangkan bangunan yang besar ini, yang depan saya ini, berdiri tahun 2011. Begitu. Oh, Adapun tanah yang saya pakai untuk bangunan yang besar ini, tanah milik saya. Yang bangunan yang saya dibongkar ini, satu lokal ini, tanah negara, termasuk pengairan gitu. Yang dibongkar ini yang depan. Oh, sebelah. Iya ini. Ini ya. Oh, yang saat ini dibongkar. Makanya pada saat ini yang dibongkar hanya itu. Iya, karena lurusnya dengan ini, dengan saluran depan saya. Oh. Saya berinisiatif pada awal dulu pembangunan ini tahun 2011. Udah inisiatif, kalau ini dibikin saluran nanti nggak ganggu yang lain gitu. Makanya saya bikin saluran nih. Ini udah ada salurannya. Di depannya ini besar, tuh bukannya saya membangun beton di atas saluran air. Dikarenakan di sana kecil, depannya besar, makanya mampet seperti itu. Iya, memang tadi saya melihat di sebelah kiri sebenarnya Pak ya, dia dari 2 meter jadi setengah meter Pak ya lebarnya. Nah, saya 2 meter lebih. Ini udah iya, 2 meter lebih. Cuma gini Pak, sebenarnya nih dari tahun berapa Bapak di sini? 28 tahun ya? Iya. Nah, saya melihat di awal di Kali Gabus depan sana itu lebarnya kurang lebih 10 meter tuh Pak. Tapi kenapa ketika menuju ke tengah sini menjadi hanya 2 meter? Nah, bagaimana sejarahnya sebenarnya? Nah, sebetulnya di sini itu bukan saluran air Pak. Oh. Yang di sana itu nyata memang pembuangan untuk kali JBL. Di sana memang dari dulu sudah begitu. Oke. Makanya ada disebut pintu air mangklung di situ. Di sini itu cuma sekedar galian untuk nguruk tanggul ini tadinya. Nguruk tanggul, Iya, bikin sebentar. tanggul ini, ngambil airnya di sini. Makanya terjadilah ini seperti saluran begitu. Cuma secara aktif itu nggak ada di sini saluran untuk kali yang irigasi yang efektif, yang aktif nggak ada. Dari dulunya begitu. Dari dulu? Iya, di sini sekedar galian untuk ke tanggul. Oke. Jadinya bantaran aja. Tadinya kan ini kebun, sawah. Gitu tadinya, bukannya aliran sungai seperti yang dibayangkan, bukan. Oh, cuma ini mau sekali lagi pertanyaan saya. Saya melihat di sebelah sana ada lebarnya 10 meter, Pak. Di pas PHB, di jalan utama itu dekat Kali Gabus, menuju belokan kiri ke sini, di ujungnya itu ada lebarnya kurang lebih 10 meter, Pak. Itu apa? Apakah empang kah? Atau memang saluran air yang harusnya ada tapi ditutup oleh beberapa warga sekitar sini? Tadinya bentuknya empang aja gitu. Jadi kalau sebutan kampung ini keleweran lah, bekas galian tanggul. Seperti itu, bukan saluran air. Yang dari PGH ke arah ngidul atau yang utara ya gitu. CBL, Nah, selatan itu memang galian kali juga. Sebelahnya kan sawah. Pada saat ada banyak pembangunan, tuh airnya tumpah ke situ semua. Dikarenakan saluran itu kecil, otomatis dong banjir, gitu. Ditambahkan salurannya kemarin sempit, pasti. Jadi dari dulu pembuangan untuk dari wilayah selatan itu dari PGH, Palem, terusnya Damawangsa, PGH 5, PGH 2 itu ke sana, ke depan pasar itu. Tadinya ya luas, sekitar 5 meteran lah, karena emang banyak udah sampah segala macam, akhirnya ya kayak gitu.
Oke, berarti kesimpulannya bahwa memang area sekitar sini itu aslinya memang tidak ada kali ataupun sungai. Tidak ada. Ini fix Pak ya, karena Bapak 28 tahun tinggal di sini Pak ya. Oh berarti dari Bapak remaja hingga saat ini. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apakah bangunan yang warna kuning ini apakah memiliki surat-surat resmi dari negara? Dalam hal ini sertifikat. Kalau yang bangunan ini memang nggak ini, yang saya akuin yang dipakai satu lokal ini emang tanah pengairan. Oke. Saya mengakui kesalahan itu karena tanah pengairan. Itu pun di bawahnya saya bikin saluran air. Dikarenakan di depan ini besar, di sananya itu kecil, boleh Bapak lihat sendiri, airnya mampet seperti itu. Bukan saya membeton saluran air, ada saluran di bawahnya. Itu pun pada saat main banjir saya sempat gali di situ, ternyata memang mampet. Dan rencana saya habis lebaran itu mau bagaimana cara ini, apa dilebari gimana gitu. Maka saya udah beli pipa besar itu, gitu. Jadi yang agak keberatan saya itu saya membeton. Padahal di bawahnya memang ada saluran seperti bukan dia matiin, ada saluran. Masa logikanya masa sih saya mau banjir? Iya, kan gitu. Iya. Cuma kenyataannya Pak di sini sepertinya dia tersumbat Pak. Iya, ini karena sedimen lumpur. Sedimen lumpur. Iya. Sedimen lumpur yang udah lama, hampir 7 tahun lah itu. Katanya jembatan ini ambruk atau gimana Pak? Awalnya ambruk. Ambruk. Karena masuk mobil kan pada saat saya bangun. Oke, terus ketika pembangunan itu Bapak nggak gali? Gali, cuma ambles lagi. Karena ambles kan lagi? Ambles lagi. Seperti itu. Oh. Dikarenakan memang saat itu kan konstruksinya bukan kayak beton ini nih. Sekarang kan saya butuh kali itu. Itu. Jadi waktu itu bisnya bis yang bunder itu loh. Oke. Nah, gitu jadi bunder. Bis dump truck? Iya. Bus? Maksudnya gorong-gorongnya. Oh, gorong-gorong pip, drum. Bukan sasak. Oh, oke. Nah, maaf nih Pak. Di bangunan warna kuning ini ada sertifikatnya Pak? Ada. Ada. Dikeluarkan oleh BPN? Iya. Oke, baik. Nah, kemarin nih, waktu Kang Dedi ke sini, kan rame-rame tuh Pak, bawa media massa, terus sempat viral lah. Rame lah. Rame banget lah pokoknya. Saya di TikTok. Ya, Bapak kemana Pak? Saya pada saat itu habis diurut. Oke. Karena saya memang lagi ngedrop badannya kan, kalian saya seperti ini. Oke. Emang ngedrop, kan saya kena gula. Oke. Masalahnya lagi kaki saya pun kayak gini tuh. Ya Allah. Nah, itu. Terus, jadi Bapak? saya mau keluar, kayaknya anak saya kan lagi ke rumah sakit, ngantar ibunya cuci darah. Istri saya kena gula sama jantung. Saya sakit seperti ini, saya nggak mau keluar, nggak ada yang ngantar. Ya udah, saya di dalam aja. Saya tahu ada katanya rame-rame sini orang pada lewat. Itu. Dan juga yang saya ini kan jalanan ini kalau dibongkar kan akses untuk warga juga saya. Oke. Jadi tanah saya sampai di belakang situ. Oh, tanah Bapak sampai belakang. Warga situ mau lewat sini karena saya jauhan. Iya bisa bikin kemarin kan ada jalan sana saya buka jalan. Gitu. Sebetulnya banjir di sini kemarin karena kiriman aja Pak. Kalau nggak ada kiriman nggak banjir. Oh, banjir. Nggak banjir. Emang selama Bapak tinggal 28 tahun di sini, banjir terbesar berapa kali selama umurnya Bapak? Tahun 2020 ngerasain banjir. Cuman karena kiriman juga. Kiriman dari? Yang Kali Bekasi itu kan. Kali Bekasi, kali utama ya, Kali Gabus itu ya. Oke, terus? Ya kemarin ini. Sama yang kemarin? Iya. Kemarin setinggi apa Pak? Banjir 2020 dan 2025? 2020 di dalam rumah saya cuman semata kaki. Semata kaki, oke. Nah kemarin itu sampai dengkul. Sedengkul? Di dalam rumah saya. Oke. Jadi tidak benar di media massa bahwa yang punya bangunan ini kabur Pak ya? Wah nggak ada. Nggak ada ya? Saya dalam. Justru saya agak menyesal juga agak bisa keluar. Mungkin kalau bisa keluar itu saya nggak tenar seperti ini. Dikarenakan memang saya ngedrop, saya nggak bisa bangun, pusing. Gitu. Emang saya ke rumah sakit. Gitu. Oh seperti itu. Jadi dalam posisi 2-3 tahun ini memang lagi pilot juga, kedua kesakitan juga, istri saya juga sakit, saya juga sakit gitu kan. Jadi dari segi ekonomi yang mau pilot, ini kan tadinya grosir saya Mas. Gimana Pak? Grosir, dagang grosir. Grosir? Iya. Oh, bangkrut, karena sakit. Sakit Pak. Iya. Oh, jadi tanahnya Bapak ini dari ini, patok ini sana belakang sampai belakang Pak. Iya. Luas sekali Pak ya. 4.290. 4.000 Pak, Masya Allah, besar sekali Pak Iya, ya. kalau Bapak lihat sana belakang. Ya. Cuman karena saya tembok-tembok itu kan untuk kerapian. Iya, Kerapian, keamanan juga.
Nah, oke, berarti sudah terkonfirmasi teman-teman bahwa tidak betul di berita bahwa yang punya ruko ini melarikan diri ketika ada Kang Dedi datang ke sini, tapi beliau Pak Haji depan kita ini sedang tidak enak badan ataupun sakit Pak ya, habis diurut sehingga beliau belum mampu untuk keluar ya Pak ya, menghadapi ataupun ketemu dengan Kang Dedi Mulyadi. Terakhir nih Pak, andai Kang Dedi Mulyadi datang lagi ke sini di hadapan Bapak, apa yang Bapak mau sampaikan? Saya pertama mengapresiasi kegiatan beliau. Memang kebaikan untuk masa akan datang. Kita mikir jangan sekarang. Yang kedua, saya mohon maaf kalau memang bangunan saya itu mengganggu saluran. Tapi tidak seperti yang di media. Saya membeton. Dikarenakan dari depan sini itu lebar, ke yayasan itu kecil, otomatis mampet. Dikarenakan beberapa tahun ini saya sakit, jadi saya nggak memperhatikan itu saluran. Karena kan saya udah sibuk sama urusan rumah sakit, keuangan segala macam. Bahkan usaha saya pun dari grosir besar, kemudian jadi hancur, habis, bangkrut lah, gitu. Saya juga punya penggilingan juga sampai bangkrut juga, gitu. Pada saat kemarin saya Kang Dedi datang, memang rame, dengerin tetangga berlewat gini. Ya karena saya udah ngedrop, bagaimana saya mau keluar gitu. Buat apa saya keluar, jadi ramenya gitu kan. Ntar sangkaannya saya dropping dikarenakan ini dimasalahin gitu kan. Udahlah, nanti aja kalau beliau datang lagi, kalau mau bicara saya jangan bicara gitu. Cuman yang saya mohonkan saluran yang udah ada ini jangan dirubah karena ini dalam juga. Paling dari sini ke sana aja ke yayasan ya. Karena udah rapi. Oke, sebentar. Sebelumnya di depan ini banyak PKL juga Pak ya kayaknya ya? Bapak ini nggak ada. Nggak ada? Ini nggak ada PKL, ini tadinya dalam Mas. Dalam itu, saya nguruk itu sekitar 3 meter. Dalam, maksudnya harusnya aliran air? Enggak. Ini udah ada. Oke. Kemudian saya uruk. Uruk? Uruk. Oke. Saluran air udah ada kan? Tapi saya uruk. Oke. Saya berinisiasi dengan keadaan saya itu terpuruk. Udahlah bikin lesehan seperti itu kan. Bakal orang dagang gitu. Oke. Ya. Jadi ketika ada Kang Dedi lagi ke sini, Bapak menginginkan bahwa bangunan di depan kali saluran ini jangan diperlebar. Iya. Biarkan posisinya seperti ini saja. Iya, ini sana di dalamnya sana. Di dalamnya dari sini ke sana Pak, dilebarkan. Dalam. Didalamkan. Iya. Oke. Karena ini dari dulu nggak pernah banjir, paling hujan sebentar hilang air. Karena nggak ada bukan saluran. Ini cuma resapan dari kampung sebelah. Dari rumah bapak mantan camat tuh ke sana keluarganya kemari. Sedangkan dari kampung itu saya bikin saluran secara pribadi. Saya korbankan tanah saya sebanyak 110 meter untuk saluran lebar 80 cm. Saya mengharapkan yang tanah saya kasih untuk saluran orang kampung situ tuh di Yudit atau di Turap. Jadi dengan demikian rapi. Kebun saya nggak kan comberan dari situ semua kemari. Saya berkorban untuk itu. Karena mereka itu nggak ada saluran untuk buang ke sini. Jadi lewat kebun saya dulu. Itu. Memang Pak, kalau kita lihat dari drone ini memang kawasan Tambun Utara ini belum tertata dengan baik sebenarnya benar. Pak ya. Saya tadi sempat menerbangkan drone, saya melihat memang bisa dikatakan 60-70% kawasan ini masih rawa-rawa Pak ya. Iya. Sehingga banjirnya ini Mas gini ya. Ya kita emang logiknya kita berpikir dulu nggak ada rumah-rumah, nggak ada perumahan, otomatis resapan itu banyak kan, tiap petak sawah itu menampung air, tiba-tiba ada rumah banyak, tapi kan air nggak ada tempatnya, ya tempat air di tempatnya wajar lah kalau banjir, gitu aja logikanya begitu. Iya teman-teman, saya juga mengalami, kebetulan saya orang Makassar Pak, saya juga sempat mengalami waktu di Makassar, tempat tinggal saya itu di perumahan di BTN. Jadi pada saat itu memang sungai belum ada Pak, itu banjir sampai sedada Pak. Karena memang wilayah tersebut memang dulunya adalah rawa. Nah setelah kejadian besar banjir sedada, akhirnya pemerintah daerah itu akhirnya membuatkan sungai di situ. Nah semenjak ada sungai tersebut, wilayah kami terbebas dari banjir. Mudah-mudahan saja ini salah satu langkah Kang Dedi Mulyadi dalam memimpin Jawa Barat untuk bertindak lebih awal. Sehingga ketika perumahan terus bertambah di sini, ketika ada limpasan air dari Kali Bekasi itu tidak mengakibatkan banjir daerah Tambun Utara, Pak.
perlu saya tambahkan nih Pak ya. Siap. Klarifikasi masalah mantan camat kemarin. Ya, ya mantan camat juga kemarin sempat. Ya, saya memahami kata Kang Deddy kan mau dibikin sudetan arah kemari dari PGH 2. Ya. Nah, beliau menyampaikan itu, kemudian Pak Camat itu kalau memang ini Bapak mau sudet juga, saluran yang arah utara itu harus dirapikan Pak. Sebab kalau memang itu disudet, banjir, ya pasti, ya, karena di sana kering, ntar kita banjir. Ya. Makanya Kang Deddy menelusuri kemari. Yang kedua, sampah-sampah itu kan banyak di jalan waktu itu. Nah itu jadi perhatian juga. Sampah-sampah di sini banyak. Dulu kalau orang kampung sini nggak ada sampah, karena udah banyak perumahan. Kemudian tempat pembuangan sampah awalnya dia nggak ada penampungannya, otomatis sembarangan buangnya. Itu yang kenyataan. Dan buang mereka itu nggak siang Pak, malam. Dulu lagi saya sehat, saya telusurin seanggur, saya bakarin. Sekarang karena ya udah, kenyataan seperti itu. Makanya saya mohon kepada Kang Deddy, usahakan di setiap perumahan itu dibikin penampungan sampah dulu sebelum dibawa pakai mobil ke TPA. Itu jalan terbaiknya. Kalau seperti ini nggak bakal rapi, kamu nggak bakal rapi. Solusi. Pasti, iya, solusi seperti itu. Solusi Pak, betul. Ditekankan bener tuh perumahan, bikin penampungan sampah sementara sebelum dibawa ke TPA. Oh berarti harus dari Dinas Lingkungan Hidup juga harus bergerak Pak ya untuk menyediakan kontainer sampah. Coba sekarang dirapi nih. 2-3 tahun penuh lagi tuh sungai pasti. Kalau nggak ada begini. Kalau tidak ada dibuatkan tong sampah di iya, model pasar, kumpulin dulu nanti dibuang. Betul, itu. Pak. Itu bekerjasamanya dari pihak kecamatan, kelurahan semua lah instansi. Pak, saya mau nanya, sebenarnya aliran di sini nih dari utara ke selatan kah atau dari selatan ke utara nih Pak sebenarnya? Sebetulnya mah atau dari ini kan selatan, kalau dari sebelah sana kan ada rumah. kali gabus itu. Emang ada aliran PHB-nya ke situ Pak nanti? Aliran di sini? Itu tadinya mah nggak bersambung. Tadinya mah ada jalan utama kan tuh, jalan raya gabus. Ini mah sekedar galian daripada tanggul, bukan saluran air. Oh iya, tadi ya Bapak sampaikan tadi Pak ya, kalau sebenarnya di sini nggak ada saluran air sebenarnya. Jadi saya di sini juga mengklarifikasi sekaligus meluruskan jangan sampai teman saya Bapak Camat Epi itu dijelekin orang sini. Katanya provokator dia gara-gara dia bangunan semua dibongkar gitu. Sebetulnya dia hanya membantah kalau memang ini dibikin sudetan, berarti saluran yang arah utara itu harus dibaiki dulu. Utara itu sebelah mana Pak sana? Mari. Itu saluran yang mau diperbaiki, Bapak minta. Ya, iya, bukan diminta nih. Tadinya kan Kang Deddy mau bikin sudetan dari kali itu kemari. Kalau di situ bikin sudetan, otomatis kalau di sininya nggak dibikin saluran air, banjir. Nanti malam PGH dan masa kering kita kebanjiran otomatis. Tunggu dulu Pak, ini kita perlu lurus dulu. Sodetan ini apakah sodetan seperti sodetan Kali Ciliwung yang sistem jacking atau dia bentuknya UDETS? Mungkin sekedar gorong-gorong aja. Gorong-gorong. Oh berarti bentuknya UDETS. Sekedar membuang kalau kelebihan di sana gitu. Dibuangnya ke sini. Iya. Bukan ya ini jadi hal yang utama. Yang utama itu yang arah ke CBL. Iya, karena kalau saya lihat dari drone Pak, ini kalau ditarik lurus naik ke sana ke CBL Pak ya? Iya. Oh, jadi maksudnya Kang Deddy Mulyadi mungkin dibuangnya ke CBL sana. Sama dibuang ke CBL juga. Ngilang. Lagi ini sudah tambahan mungkin. Kalau di sana itu mengutama itu, yang ke sepak itu kali sepak itu yang utama. Sebab saluran itu dari dulu itu sampai ke Pulau Putri itu di situ. Dari tol itu arah ke timur tuh, di situ. Terputusnya saluran utama itu yang dari gabus, ada CBL potong kan, gitu. Tahun 82 tuh CBL dibangun, akhirnya enggak, tadinya ke Pulau Puter. Sampai sekarang dari tol itu kan sebelah sana banyak bangunan tempat timun tuh. Nah, itu tadi saluran ke situ. Dibuangnya ke situ. Setelah ada CBL, dibuanglah ke situ. Jadi arah ke utara tuh belok ke tol gitu. Berbenturan dengan Kali Busa yang bau itu kan di situ. Oh, dasarnya seperti itu. Saya mengetahui itu kan udah lama gitu. Ya karena Bapak akamsis ini Pak ya. Seperti itulah yang bisa kami sampaikannya bahwa beliau adalah pemilik dari lahan yang sempat viral dan beliau sudah mengklarifikasi dari A sampai Z. Mudah-mudahan klarifikasi dari Pak Haji ini bisa menjawab semua
simpang siur di media sosial ataupun media massa, sehingga semuanya clear, tidak ada fitnah di kalian dapatkan seperti saya merasa sangat keberatan nama saya itu sampai ke media gitu kan. Itu saya keberatan karena yang dikatakan melanggar itu kan bukan saya aja, bahkan yang lebih besar lagi yang bangunnya lebih ratusan juta kan. Iya. Model bangun liar itu, makanya saya keberatan. Waduh, ini kacau nih masalah ini. Jadi menambah beban mental, beban moral. Soalnya saya itu orang yang ngerti hukum, nggak ngerti aturan gitu. Emang saya akuin saya salahin lebih, saya bangun lebih untuk ukuran 3 meter, 4 meter saya lebih. Ya udahlah, saya terima. Kan saya udah bongkar sendiri tuh kan. Iya. Cuman sedikit banyak saya bisa minta sedikit bantuan dari Kang Dedi, dikarenakan ya tahulah posisi saya. Iya. Gitu. Siap. Baik, dari segi ekonomi gimana gitu. Baik. Siap. Dan dimohonkan juga untuk orang iman itu jangan sampai habis lebaran. Kasihan orang-orang tersebut gitu kan. Iya. Udah menderita ya udahlah. Kita salam kita, cuman ya sesegera mungkin gitu. Masyarakat Mas, kalau misalnya Kang Dedi menjanjikan ke orang iman, kalau dibayar secepatnya nggak ribut, dia udah salah ya udah. Itu seperti sepanjang kali saya pakai itu kan bukan orang kaya, nggak ada orang kaya, orang susah semua. Bahkan kalau yang ngontrak janji setahun udah dibongkar gimana gitu. Jadi seperti itu. Nanti kalau misalnya ini nggak terpakai ya paling saya begitu aja itu bangunan. Bakal sekedar dagang-dagang itu, nggak bangunan permanen. Makanya saya nggak berani bangun permanen, takut dibongkar rugi gitu. Makanya bangunnya seperti itu aja, tahun yang begitu kan gampang copotin bawa udah selesai gitu. Betul. Di permohonan saya mohon maaf kepada Gubernur, Pak Gubernur Kang Dedi, kalau misalnya kemarin saya itu nggak hadir karena saya lagi sakit, lagi drop badannya. Saat ini pun isi saya lagi cuci darah. Gitu. Udah jalan 1 tahun ya. Baik. Gitu. Jadi saya mohon kepada Kang Dedi yang terhormat, tolonglah uang kerohiman itu disegerakan gitu. Jadi masyarakat nggak gelisah. Ya saya sih bukannya mengemis, tapi memang kenyataan lagi pahit dan susah gitu. Baik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji atas waktunya.